Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli atau tim voli Jakarta Lavani serta Surabaya Samator. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pergerakan atau manuver yang dilakukan oleh Jakarta Lavani dan Surabaya Samator untuk menghadapi Proliga 2025 yang menurut rencana akan digelar oleh PBVSI mulai tanggal 3 Januari 2025 nanti. Ini sudah ada kabar terbaru dari Jakarta Lavani dan juga Surabaya Samator mengenai pemain baru yang akan membela dua klub yang sangat kuat itu di Proliga 2025 nanti. Oke, kita akan mulai dari Jakarta Lavani, yang mana Jakarta Lavani akhirnya mengumumkan bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan tanda tangan Dimas Saputra untuk menjadi bagian dari Jakarta Lavani di Proliga 2025 nanti. Kepastian itu sekaligus mengakhiri gosip atau rumor atau isu yang selama ini berkembang di tengah para volimania, di tengah para penggemar voli Indonesia mengenai masa depan Dimas Saputra setelah Jakarta Stinbin dipastikan tidak menjadi peserta di Proliga 2025 nanti. Sebelumnya memang kita harus mengakui bahwa masa depan Dimas Saputra dan juga para pemain Jakarta Stinbin itu memang menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar setelah manajemen Jakarta Stinbin memutuskan untuk tidak mengikut sertakan tim putra dan juga tim putri di Proliga musim baru nanti. Nah, dengan bergabungnya Dimas Saputra itu menambah kedalaman skuad yang dimiliki oleh Jakarta Lavani, dan tentu saja ini sebuah hal yang sangat bagus karena Jakarta Lavani memiliki banyak opsi untuk menurunkan pemain di sebuah pertandingan. Nah, selain itu juga bergabungnya Dimas Saputra ke Jakarta Lavani itu menambah panjang gerbong yang dimiliki oleh Jakarta Lavani dari Jakarta Stinbin, karena sebelumnya manajemen Jakarta Lavani itu juga sudah mendapatkan tanda tangan Jason Nathanael Gilanta. Jason Nathanael Gilanta sendiri dipastikan akan menjadi kompetitor yang sangat sehat bagi Dio Yulfikri di posisi setter untuk Jakarta Lavani di Proliga musim baru nanti. Nah, kita akan membahas bagaimana kira-kira peluang bagi Dimas Saputra untuk menjadi pemain inti di Jakarta Lavani pada musim baru nanti. Kalau kita bicara tentang kedalaman skuad yang dimiliki oleh Jakarta Lavani, kemungkinan besar peluang bagi Dimas Saputra untuk menjadi pemain inti di Jakarta Lavani di posisi opposite hitter itu memang tidak terlalu besar. Karena apa? Jakarta Lavani sudah memiliki pemain asing yang juga berposisi sebagai opposite hitter, yaitu Renan Buyati. Kita ketahui bahwa beberapa hari kemarin manajemen Jakarta Lavani itu sudah memberikan pengumuman resmi bahwa mereka itu akhirnya berhasil mendapatkan tanda tangan Renan Buyati untuk berlaga di Proliga 2025 nanti. Dengan komposisi seperti itu, kemungkinan besar pelatih Jakarta Lavani itu akan menjadikan Renan Buyati sebagai opposite hitter utama di musim baru nanti. Meskipun demikian, bukan berarti peluang bagi Dimas Saputra untuk mendapatkan menit bermain itu tertutup sama sekali. Karena apa? Tentu saja pelatih Jakarta Lavani itu harus melakukan rotasi di tengah kompetisi yang cukup panjang di Proliga 2025 nanti. Selain itu juga kita harus mengakui bahwa tidak semua pemain itu akan selalu menunjukkan performa terbaik di tengah lapangan, termasuk juga Renan Buyati. Nah, ketika Renan Buyati itu berada di underperform dirinya, itu tentu membutuhkan rotasi. Nah, kemungkinan hal itu akan menjadi kesempatan bagi Dimas Saputra untuk mendapatkan menit bermain. Karena apa? Kalau kita bicara tentang musim lalu, saat itu juga Dimas Saputra ketika membela Jakarta Stinbin juga masih kalah atau berada di bawah bayang-bayang Riva Nurmulki. Nah, selain itu juga kalau kita bicara tentang kedalaman skuad yang dimiliki oleh Jakarta Lavani, ini juga sudah ada rumor yang menyebutkan bahwa Taylor Sanders itu akan membela Jakarta Lavani. Ini tentu merupakan sebuah rumor yang sangat luar biasa karena kita ketahui bahwa Taylor Sanders itu merupakan pemain voli kelas dunia. Dirinya itu merupakan pemain timnas Amerika Serikat dan berposisi sebagai outside hitter. Kalau Renan Buyati sudah dipastikan resmi dan kemungkinan kalau nanti Taylor Sanders itu juga benar-benar bergabung dengan Jakarta Lavani, tentu saja kuota untuk pemain asing di Jakarta Lavani itu akan semakin komplit dan itu akan membuat pelatih Jakarta Lavani itu lebih leluasa untuk menyusun kekuatan untuk menghadapi Proliga musim baru nanti. Nah, kita juga akan berbicara bagaimana kira-kira peluang Jakarta Lavani untuk menjadi juara. Seperti yang sudah saya bilang bahwa dengan kedalaman skuad yang sangat bagus, tentu saja Jakarta Lavani itu memiliki peluang juara yang sangat besar dan mereka bisa untuk mengobati kegagalan di musim lalu ketika saat itu
Jakarta Lavani dipaksa mengakui Jakarta Bhayangkara Presisi di final Proliga 2024 di Indonesia Arena. Nah, kita akan bergeser ke Surabaya Samator. Ini sudah ada kabar yang sangat menggembirakan juga dari klub yang sangat legendaris itu. Jadi manajemen Surabaya Samator itu sudah mengumumkan bahwa mereka sudah mendatangkan 2 pemain baru untuk mengarungi Proliga musim baru nanti. Mereka adalah Hayun Muhammad dan juga Januar Sandro. Nah, kedua pemain itu memang didatangkan untuk menambah kekuatan Surabaya Samator di Proliga 2025 karena sebelumnya Surabaya Samator itu sudah berhasil mendatangkan Luffy Febrianugra dari Jakarta Stinbin. Masuknya 3 pemain itu tentu saja menambah kekuatan yang dimiliki oleh Surabaya Samator dan itu sekali lagi merupakan hal yang sangat positif karena apa? Surabaya Samator memiliki banyak pemain yang bisa diturunkan di Proliga 2025 nanti. Kalau kita bicara tentang Januar Sandro, dirinya itu merupakan pemain yang berposisi sebagai opposite hitter dan dirinya di musim lalu itu bermain di Livoli, saat itu dirinya membela di PUPR Rafa Binar. Selain itu juga Januar Sandro ini memiliki pengalaman di Kapolri Cup karena dirinya pernah membela tim voli Kalimantan Barat di Kapolri Cup. Selain itu ini juga ada isu yang menarik yang di tengah para volimania yang menyebutkan bahwa masuknya Januar Sandro ke Surabaya Samator itu merupakan buah dari rekomendasi atau saran atau masukan dari Randy Tamamilang. Kita ketahui bahwa Randy Tamamilang yang saat ini merupakan pemain inti di Jakarta Bhayangkara Presisi itu merupakan produk binaan dari Surabaya Samator. Bahkan kita bisa menganggap bahwa Randy Tamamilang yang juga penggawa timnas Indonesia itu merupakan salah satu legenda hidup dari Surabaya Samator. Nah, selain berhasil mendatangkan Januar Sandro, manajemen Surabaya Samator itu juga sukses mendatangkan Hayun Muhammad. Dirinya lahir pada tahun 2001 silam dan saat ini umurnya 23 tahun, masih sangat muda dan tingginya itu mencapai 187 cm. Dirinya ini memiliki pengalaman yang cukup panjang di Proliga karena pernah membela beberapa klub di Proliga, salah satunya adalah ketika Hayun Muhammad itu membela Palembang Bang Sumsel Babel di Proliga tahun 2022 lalu. Selain itu juga Hayun Muhammad pernah membela Jakarta Pertamina pada Proliga tahun 2023 dan dirinya tidak hanya bermain di Proliga tapi juga bermain di Livoli. Jadi Hayun Muhammad itu pernah membela PDAM Tirta Bagasasi di Livoli divisi utama. Nah, dengan masuknya Hayun Muhammad, kemudian Januar Sandro, dan juga Luffy Febrianugra, tentu saja pelatih Surabaya Samator, Rodolfo Luis Sanchez, itu memiliki keleluasaan untuk mengatur tim, karena dirinya itu juga sudah memiliki 2 pemain asing, yaitu Livan Tabada dan juga Yaisel Punales. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang manuver yang dilakukan oleh Jakarta Lavani dan juga Surabaya Samator? Kita doakan agar 2 klub kuat itu bisa mendapatkan hasil terbaik di Proliga 2025 nanti. Tidak lupa kita doakan agar timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi, tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.